Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidatus Suroya dari PPSI 2018B yang akan menjelaskan formalisme Rusia. Formalisme itu sendiri adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, kata-kata formal, dan bukan isi, serta terbebas dari unsur luar. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi. Formalisme Rusia merupakan sebutan bagi kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang disebut metode formal. Formalisme Rusia lahir pada tahun 1914. Tokoh-tokoh teori formalisme yaitu berasal dari Rusia yang menamakan dirinya Opayas, yang berkembang sekitar tahun 1914 sampai 1930. Teoris formalisme yang sangat terkenal yaitu adalah Viktor Shklovsky, Boris Eichembaum, Roman Jakobson, Leo Jakubski, dan Yuri Tinian. Pokok gagasan, istilah, dan dalil utama formalisme. Yang pertama yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalisme, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjolkan dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau penerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai suatu yang aneh dan defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkap rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana yang digunakan pengarang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua yaitu teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teknik teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Alur adalah penyusunan artistik motif-motif sebagai akibat penyulapan terhadap cerita. Alur bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan pengarang untuk menyela dan menunda pencitraan. Yang ketiga yaitu analisis motif. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif itu dibaca dan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Bila motif dasar tadi dirumuskan kembali secara mata bahasa, maka kita menjumpai tema sebuah karya. Boris Thomas
Hesevsky menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyiapkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. Yang keempat yaitu fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan puitik, yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa bahasa yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Contoh penerapan dalam analisis karya sastra yang berjudul Orde Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, Kajian Formalisme Rusia karya Alfian Romansyah. Peristiwa-peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis dalam novel tersebut yaitu pembunuhan misterius. Peristiwa lain pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula ada peristiwa pembunuhan misterius. Pembunuhan misterius ini dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat seperti perampok, preman, dan sebagainya. Adanya pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluas dan seriusnya gangguan keamanan. Peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula sebagai penggambaran peristiwa pada masa Orde Baru. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan penggunaan fakta mengenai pembunuhan misterius. Siang ini kami duduk di pawon sambil makan rujak yang kubeli di pasar. Aku bercerita tentang kematian Mali dan orang pasar itu. Dia terkejut dan sepertinya agak marah. Di sana juga banyak yang mati. Mayat di mana-mana, di pasar, di jalan, di lapangan. Semua orang ketakutan. Aduh Gusti, yuk hati-hati di sana. Di kota orang jahat lebih banyak. Justru katanya mayat-mayat itu penjahat, maling, rampok. Katanya mereka dibunuh biar kapok, tapi kok bisa sebanyak itu? Lah, di sini yang mati juga katanya maling, tukang meras. Ya, sama kalau begitu. Gak di kota, gak di desa. Lah iya, kalau mereka benar maling. Lah kalau bukan, dikutip dari buku Madasari 2010 halaman 131-132. Kutipan yang kedua yaitu, di pengajian ini kami juga membahas tentang mayat-mayat itu, tubuh-tubuh tak bernyawa yang katanya maling, rampok, gali pembunuh, atau preman. Mereka mati begitu saja tanpa penyebab yang jelas. Mayatnya berkelimpangan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Kami menyebut ini semua pembunuhan. Pembunuhan yang penuh misteri. Polisi tak pernah mencari tahu siapa pelakunya. Berlebihkah kalau kami sedang berprasangka? Dikutip dari buku Madasari tahun 2010 halaman 136. Dua kutipan di atas menunjukkan bahwa pengarang menggambarkan adanya pembunuhan misterius yang terjadi di masyarakat. Banyak orang memperbincangkan masalah tersebut. Dari kutipan di atas terjadi bahwa banyak terjadi pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengganggu keamanan. Banyak mayat yang ditemukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi warga. Tidak ada yang mengetahui alasan dan pelaku pembunuhan tersebut. Bahkan pihak keamanan pun tidak berusaha mengusut kasus tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari sebagian
kalangan masyarakat yang mengindikasi bahwa pemerintah terlibat dengan peristiwa tersebut sehingga aparat keamanan tidak mengusut dan terkesan membenarkan perbuatan tersebut. Analisis kedua yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam novel Antrak, peristiwa ini digambarkan sebagai berikut. 1984, pertengahan September, peristiwa besar terjadi di ibu kota. Tentara menembak orang-orang yang sedang pengajian. Banyak yang mati, lebih banyak lagi yang dipenjara. Orang-orang itu melawan negara. Panser-panser datang lalu tentara masuk masjid dengan sepatu tingginya. Semuanya orang mengamuk. Yang di dalam masjid bertahan, yang baru datang menyerang. Lalu meletuslah bunyi tembak-tembakan itu. Kutipan dari buku Madasari 2010 halaman 135-136. Dari kutipan di atas terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu mereka. Orang-orang yang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan. Pengarang tidak secara langsung menggambarkan tragedi Tanjung Priok. Pengarang bahkan tidak menyetumkan waktu dan tempat kejadian perkara. Hanya dicantumkan keterangan tempat di ibu kota yang menunjukkan lokasi Jakarta dan keterangan waktu pertengahan September dan tahun 1984. Akan tetapi fakta yang ditemukan pada pertengahan September 1984 adalah kerusuhan massal yang melibatkan umat Islam dengan militer di Tanjung Priok, Jakarta. Dengan demikian, kesimpulan dari teori kritik sastra formalisme Rusia yaitu suatu cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data geografis, psikologis, ideologis, dan sosiologis karena ia sepenuhnya mengarah ke perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Dan juga secara prinsip mengarahkan perhatian kepada unsur-unsur kesastraan dan fungsi puitik. Sampai sekarang masih banyak dipergunakan istilah teori sastra yang berasal dari kaum formalis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.